Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Primus Nugraha Saputra dari Paralel 2, tugas UAS Anatomi Manusia. Yang bab pertama yaitu rangka. Tulang berfungsi sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Selain itu, perkembangan tulang dirangsang oleh dinamika pada gerakan tulang. Pada tulang yang besar dan panjang selalu mempunyai bentuk berlubang untuk memberikan perbandingan seimbang terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Tulang terbagi dua, itu bentuk tulang. Pada bentuk tulang ini terdapat 4, yaitu 1. Tulang pipa, 2. Tulang pendek, 3. Tulang pipi, 4. Tulang tidak beraturan. Dan B. Jenis tulang. Pada jenis tulang ini terdapat 2, yaitu 1. Tulang rawan, 2. Tulang sejati. Inilah bentuk tulang manusia. Struktur skeleton ada 2. Yang A, pars ossea, bagian tulang keras. Yang B, pars cartilaginosa, bagian tulang rawan. Bagian tulang panjang. 1. Diaphysis, bagian batang. 2. Epiphysis, bagian ujung atau biasa disebut discus epiphysis. 3. Metaphysis atau bagian ujung diapsis dan mengandung zona pertumbuhan. Inilah struktur tulang. Dan ini tulang tengkorak manusia. Yang ini tulang belakang manusia. Bab 2, otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuan berkontraksi otot akan memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika sedang berelaksasi. 2. Otot berfungsi untuk menjadi pergerak tubuh. 3. Otot menghasilkan panas ketika berkontraksi. 4. Kontraksibilitas otot dapat memendek dan lebih pendek dari ukuran semula karena disebabkan otot sedang melakukan aktivitas atau gerakan. 5. Ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Hal ini terjadi karena otot berelaksasi atau beristirahat. 6. Elastisitas, kemampuan pada otot untuk kembali ke ukuran semula. Sistem muskulus otot. 1. Otot memiliki sistem yang terdiri dari otot, faskia, dan tendon. 2. Otot membentuk 43% berat dan badan 1/3 merupakan protein tubuh dan setengahnya menjadi tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh beristirahat. 3. Proses vital yang terjadi di dalam tubuh seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik, usus, itu semua terjadi karena adanya aktivitas pada otot. Ini skeletal muskel. Mekanisme gerakan otot. 1. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. 2. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah myofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi karena massa utamanya adalah serabut. Tipe-tipe jaringan otot. A. Tipe jaringan otot ada 3, yaitu otot polos disebut juga otot tak sadar atau otot alat dalam atau disebut otot visceral. Tersusun dari sel-sel yang berbentuk kumparan halus. Setiap sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah. Otot polos terdapat pada 4 alat dalam tubuh, yaitu A. Dinding saluran pencernaan, B. Saluran pernapasan, C. Pembuluh darah, D. Saluran kencing dan kelamin. Tipe-tipe jaringan otot. Otot rangka. Otot merah putih. Otot merah banyak mengandung pigmen penapasan yaitu mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Kapasitas metabolisme oksidatif yang lebih tinggi dengan aktivitas siklus Krebs dan enzim transport elektron yang kuat. Otot putih karena kurang mioglobin, kapasitas glikolis anaerobik yang tinggi dan aktivitas anaerobik yang tinggi
dengan aktivitas enzim glikolis dan fosforilasi yang kuat. B. Ekstraktif, yaitu zat non-protein yang larut dalam air meliputi kreatinin, kreatinin fosfat, ADP asam, amino asam laktat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Protein, komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis, merupakan protein sarkoplasmik. Protein lain yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin. Tipe-tipe jaringan otot. 3. Otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot turik, hanya saja sabut-sabutnya bercabang-cabang dan saling beranyaman serta dipersarafi oleh saraf otonom letak inti sel di tengah. Dengan demikian, otot jantung disebut juga otot lurik yang bekerja tidak menurut kehendak. Memiliki satu inti berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom involunter. Serat otot berserat hanya ada di jantung. Sumber CA2 plus dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Aksi dan macam kontraksi otot. Ini dia aksi otot atau macam kontraksi dan fungsi otot. Bab 3. Persendian manusia. Definisi sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat bergerak. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. B. Artorologi. Arton artinya sendi dan logos artinya ilmu, yang berarti artorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi yang hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Dalam istilah lain disebut artikel yang artinya artikulatio. C. 4 cara mengklasifikasi, yaitu 1. Tanda struktural yang spesifik, 2. Jumlah aksi sendi, 3. Bentuk permukaan tulang yang bersendi, 4. Jumlah komponen yang bersendi. Dan ini sendi, itu komponen penyebab sendi dan tipe persendian. Ini bagian-bagian sendi. Ada saluran hafes, tulang rawan hyaline, periosteum, tulang yang membentuk persendian, membran sinovial, dan ligamen. Komponen penunjang sendi. Kapsula sendi, lapisan berserabut yang berfungsi melapisi sendi. Pada bagian dalam terdapat rongga. B. Ligamen, jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat mengikat tulang satu dengan tulang yang lain pada sendi. C. Tulang rawan hialin, cartilago hialin, jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang dan berguna sebagai menjaga dari benturan. D. Cairan sinovial, cairan pelumas yang terdapat pada kapsula sendi. Jenis sendi: sendi mati, sinartrosis. Jenis sendi yang tidak memiliki gerakan yaitu signifikan antara dua yang terhubung. Ada dua jenis sendi mati, yaitu A. Sinartrosis, sinfibrosis, dua tulang terhubung oleh jaringan fibrosa dan memberikan stabilitas yang kuat. Contoh persendian tulang tengkorak. B. Sinartrosis, sinkondrosis, dua tulang yang terhubung oleh jaringan tulang rawan yang dan jenis ini umumnya ditemukan pada anak-anak dan remaja. Biasanya berubah menjadi sendi yang lebih fleksibel saat tulang tumbuh dan berkembang. Jenis sendi: sendi kaku, amniortrosis, jenis sendi di mana gerakan antara dua tulang yang terhubung terbatas. Sindromosis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat dan ligamen. Contoh persendian seperti fibula dan fibia. Simifis, tulang yang dihubungkan oleh jaringan tulang rawan yang berbentuk seperti cakram. Contoh hubungan antara ruas kos tulang belakang. Sendi gerak, diartrosis, persendian yang memungkinkan terjadinya suatu gerakan dan sendi gerak dapat dikelompokkan menjadi 5. A. Sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya suatu gerak ke segala arah. Di sendi ini juga terdapat salah satu ujung tulang berbentuk lekukan seperti mangkok, sedangkan ujung yang lain berbentuk bonggol yang masuk ke dalam lekukan ujung tulang pasangannya. Lalu kedua ujung tulang itu dibungkus oleh jaringan ikat atau ligamen. Contoh hubungan antara tulang lengan dan tulang bahu. 3. Sendi gerak, diartrosis, persendian yang mungkin terjadi salah satu gerak dan sendi gerak dapat menjadi 5, yaitu ini yang B-nya. Sendi engsel, sendi yang memungkinkan terjadi gerak satwara. Contoh sikut dan lutut.
C. Sendi putar. Sendi yang memungkinkan salah satu tulang bergerak menjadi terhadap tulang lain, contoh hubungan tulang atlas dan tulang pemutar. D. Sendi geser memungkinkan terjadi sedikit gerakan bergetar, contoh hubungan tulang telapak tangan dan tulang pergelangan tangan. Sendi plana. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerak dua arah, contoh tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Ligamen. 1. Berfungsi untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen berfungsi untuk mencegah adanya dislokasi dan sekaligus fungsi untuk membatasi rentan gerakan. 2. Hal tersebut disebabkan oleh sifat ligamen yang tidak elastis dan dapat meregang di bawah gaya regang atau tension tertentu. Gangguan pada sendi. 1. Dislokasi disebabkan karena bergesernya sendi dari kedudukannya semula karena jaringan gantungnya atau ligamentum tersobek. 2. Ankilosis disebabkan karena adanya suatu keadaan persendian yang tidak dapat digerakkan seolah-olah menyatu. 3. Terkilir adalah tertariknya ligamentum ke posisi yang tidak sesuai tetapi sendi tidak bergeser. Terkilir dapat terjadi karena gerakan tiba-tiba atau gerakan yang jarang dan sulit dilakukan. 4. Osteoartritis adalah menipisnya tulang rawan sehingga mengalami degenerasi. Akibatnya terjadi gangguan pada saat sendi digerakkan. Sistem saraf manusia. 1. Sebagai sistem mengendali. 2. Sebagai sistem informasi yang terintegrasi yang berfungsi untuk menerima data, mengelolanya, menentukan respon, yang memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. 3. Menerima informasi. 4. Mengkomunikasikan sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. 5. Mengolah informasi pada sistem saraf. 6. Dan menghantarkan informasi pada sistem saraf. Fungsi sistem saraf. 1. Penerimaan perangsangan yang dilakukan oleh alat indera. Untuk pengolahan rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang dilakukan oleh sistem saraf dan juga alat indera. 2. Rangsangan dapat juga berasal dari luar tubuh atau eksternal, misalnya suara, cahaya, dan bau, sedangkan rangsangan dari dalam internal, misalnya haus, lapar, dan nyeri. Sistem saraf tersusun atas 2 tipe sel, yaitu 1. Glia tidak meneruskan informasi tetapi membantu fungsi neuron. Ada 4 tipe glia, yaitu A. Astrocyte, 2. Mikroglia, C. Oligodendrocyte dan sound cell, D. Radial glia. Sistem saraf tipe sel. 2 neuron yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan mengantarkan impuls, dan neuron adalah unit struktural dan fungsional terdiri dari sistem saraf, dan di dalam neuron terdapat A. Dendrit penerima rangsangan, B. Badan sel, C. Akson. Dendrit yaitu skabun pendek bercabang dan merupakan tonjolan sitoplasma dari badan sel. Pada dendrit terdapat badan nis. 2. Mitokondria yang berfungsi mengantarkan impuls ke badan sel. Badan sel bagian sel saraf yang mengandung nukleus atau inti sel dan tersusun sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya terdapat membran sel, nukleus anak inti sel, dan retikulum endoplasma. C. Akson serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk mengantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut tipis dan panjang. Di dalamnya terdapat mitokondria, neurofibril, tetapi tidak terdapat pada nis sehingga tidak terlibat dalam sintesis protein. Selabut mielin. 1. Lapisan lemak yang berwarna putih melapisi akson dan sebagai isolator elektrik, namun tidak semua sel mengandung mielin. Fungsi mielin meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. 2 macam saraf. Saraf pusat atau central nervous, tempat pemrograman atau proses informasi otak dan sumsum tulang belakang. 2. Saraf tepi, peripheral nervous. Otak besar serbu mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak serta terdiri dari 2 belahan hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan kanan. Merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian, integritas ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak depan manusia tidak atas 4 lobus bagian. Lobus ini memiliki fungsi yang beragam. Lobus frontalis berfungsi sebagai pusat berpikir, lobus temporalis sebagai pusat pendengaran dan berbahasa, lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan, dan lobus parietalis sebagai pusat sentuhan dan gerakan.
Dua, otak tengah mesencephalon. Otak tengah manusia bentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan colliculus inferior yang mengatur pendengaran. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang, kemudian antara otak depan dan mata. Otak kecil cerebellum. Otak belakang terletak di bawah lobus occipitalis cerebrum, terdiri atas dua belahan dan permukaannya berkeluk-keluk. Otak belakang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu jembatan Farol, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Ketiga bagian otak belakang ini membentuk batang otak. Jembatan Farol berisi serabut yang menghubungkan lobus kiri dan lobus kanan otak kecil, menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Otak kecil terletak di bawah bagian belakang. Otak belakang terdiri atas dua belahan yang berliku-liku sangat dalam. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang medula spinalis. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf otorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks, berawal dari medula oblongata ke arah cauda mil foramen magnum berakhir di antara vertebra L1 dan L2, menghubung otak dengan seluruh tubuh, berperan langsung dalam proses satu gerak refleks mengandung 31 PSG dan saraf spinal. Sumsum tulang belakang toraks membuat sakral coccygeal, penebalan serviks plus lumbal, cauda equine, conus medullaris, filum terminal. Ini bentuk tulangnya. Ini bentuk neuron, dan ini juga termasuk. Oke, sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata atau kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.